Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Ferry Ilhamdi pada materi fluida dinamis. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Fluida dinamis. Setelah kita ketahui bahwa fluida itu adalah aliran yang diam atau bergerak. Fluida itu bisa berupa cairan atau gas, ya. Kemarin kita sudah bahas dalam fluida statis. Oke, sekarang kita bahas tentang fluida dinamis. Fluida dinamis yang pertama kita bahas adalah fluida ideal. Fluida ideal adalah memiliki fluida yang tidak kompatibel dan tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Yang kedua, mengalir tanpa gesekan, itu ideal. Jadi tidak ada gesekan. Contohnya dia mengalir pada gambar seperti ini di dalam Di dalam tabung kaca, ya, tidak mengalami gesekan. Baik dari lapisan fluida sekitarnya maupun pada antar bidang-bidang. Jadi dikatakan ideal. Tidak ada gesekan. Kemudian, aliran laminer, aliran fluida mengikuti garis air atau arus tertentu. Jadi alirannya laminer, jadi aliran itu melurus garis, jadi tidak ada gangguan, ya, garis lurus seperti ini. Oke, next. Kemudian persamaan kontinuitas itu adalah hubungan antara luas dengan kecepatan. Contoh pada gambar ini adalah fluida pada suatu bejana, misal pada pipa, tapi beda bidang, beda bidang. Yang satu A1 adalah pada bidang besar, yang A2 pada bidang kecil. Dan untuk kecepatan 1 V1 dan untuk kecepatan 2 V2. Nah, besar persamaan kontinuitas adalah kita ketahui bahwa besarnya debit cairan, debit itu adalah besarnya volume per waktu. Jadi besarnya volume per waktu. Jadi debit pada pipa besar Q2 itu sama dengan debit pada pipa 1. Ya. Nah, terbalik, ini pipa 1 dengan pipa 2 itu sama. Jadi karena Q2 C1 sama dengan Q2, maka ya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, ya. Debit airnya itu A kali V. A itu adalah luas penampang, V itu V besar itu volume, V kecil itu kecepatan. Satuannya meter per second. V-nya kecepatan. V itu adalah V kecil, tulisannya gini, V kecil adalah kecepatan aliran. Satuannya meter per second. Kalau V besar itu volume fluida. Contoh, kecepatan fluida ideal pada penampang A1 adalah 20 meter second. Jika luas penampang A1 itu 20 cm kuadrat dan luas penampang yang kecil A2 itu adalah 5 cm kuadrat, tentukanlah kecepatan fluida pada penampang yang besar, A2 ya, pada penampang yang kecil. Berarti ini adalah V2, ditanya V2. Kemudian debit aliran pada pipa besar dan pipa kecil berarti adalah Q1 dan Q2. Banyak volume air yang ditampung pada waktu air mengalir pada T-nya, ini T-nya. Ditanya V besar. Ya, A kita lihat. Kecepatan fluida pada V2. Kita ketahui tadi karena debitnya sama, berarti di sini V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2, ya. Berarti V1 itu adalah, kita bahas, berarti V1-nya itu adalah 20 meter per second. V2 A1-nya itu 20 cm. Kemudian sama dengan A2-nya itu adalah 5 cm kuadrat. Kemudian V2 yang ditanya. Nah, ini coret lagi. 20 bagi 5 sisa 4. 4 kali 20 adalah berapa V2-nya? V2-nya berapa? Berarti V2-nya sama dengan 100 meter per second. Oke, B. Debit aliran pada pipa yang besar. Debit aliran pada pipa yang besar dan kecil. Debit aliran. Nah, kalau nyari debit aliran berarti A-nya itu mesti dirubah dulu. Ya, A-nya debit aliran. Karena debit itu adalah Q sama dengan V kali T. V kali T.
V kali A, maaf. V kali A. Nah, A-nya itu dirubah dulu ya. A-nya dirubah. A satunya itu dirubah. 20 cm pangkat 2 itu jadi meter itu adalah dibagi 10.000, berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, A2 nya dirubah, berarti 5 cm pangkat 3 itu jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Nah, pangkat 2 ya tadi, maaf ya. Maka di sini Q1 adalah berarti V1 kali A1. Berapa V1 nya? V1 nya udah dapat 20 tuh, 20. Kemudian A1 nya berapa? A1 nya ini 2 kali 10 pangkat min 3. 20 kali 2 40, berarti 40 kali 10 pangkat min 3, atau dirubah jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 per second. Q2 berarti Q2 itu adalah V2 dikali A2, berarti sama dengan V2 nya berapa? V2 nya itu udah dapat 100, A2 nya itu berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Jadi sama dengan nah, ini sedang salah di sini. 4 kali 20 harus 80 ya, pantesan di sini beda ya. Nah, kita ulang lagi dah. Ada yang salah di sini. Ya. Ada salah. Yang A-nya nih. Yang A-nya berarti V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Pantesan tadi hasilnya jelek. Di sini V1 nya itu adalah 20 kali A1 nya itu 20 cm, langsung aja nggak usah di ini. Berarti ini V2 dikali 5 ya, A2 nya 5. Berarti ini coret sama ini sisa 4 kali 20, berarti V2 nya sama dengan 80 meter per second tuh ya. Pantesan yang salah. Oke, kemudian yang B nya ada kesalahan, berarti diulang lagi, berarti A1 nya dirubah menjadi 20 cm pangkat 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Kemudian A2 nya diganti berapa? 5 cm pangkat 2, berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Kalau sudah diganti gini, berarti bisa dapat dicari Q1 berarti V1 kali A1. Jawabannya harus sama. V1 nya berapa? V1 nya itu adalah 20, A1 nya itu 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti berapa? 40 kali 10 pangkat min 3, atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Cari Q2 nya. Q2 sama dengan V2 kali A2. V2 nya itu berapa? V2 nya itu berarti V2 udah dapat tadi berapa? Nih 80. A2 nya sudah ada nih, A2 nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti jawabannya 400 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, semoga Mister nggak ada salah. Oh, ini min 4, maaf, ini min 4, ini jadi min 4, ini min 4 jadi min 2, sama ya. Jadi maksudnya itu aliran yang pada kontinuitas harus sama ya, baik pada fluida 1 maupun fluida 2 harus sama. Oke, sekarang bagaimana dengan volumenya? Volumenya berarti Mister hapus yang atas. Bagaimana dengan volumenya? Volume itu diambil dari mana? Dari kontinuitas bisa, dari itu juga bisa diambil ya. Volume itu rumusnya dari yang C. Volume Q sama dengan V per T. Nah, Q nya udah dapat berapa? Q nya sudah dapat
berapa? 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min 2 sama dengan V nya kita nggak tahu, T nya itu 20 detik. Pindahin kali silang, maka V sama dengan 20 kali 4 berarti 80 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau ini bisa hapus nih ya. Terus semoga dicatat ini 20 ya, berarti 8 atau V sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 meter pangkat 3 atau 0,8 meter pangkat 3. Oke, bisa ya insyaallah. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang lain. Ini contoh lagi. Air mengalir pada pipa A ke pipa B terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C 8:3. Cepat aliran air pada pipa A. Jadi air mengalir pada pipa A dan pipa B, tapi terus ke pipa C. Jadi gambar kita bebas. Yang besar apa yang besar? A. Yang kecil C. Berarti kalau dapat dibayangkan gini yang besar. Pipanya begini, ini begini mungkin ya. Nah, gini lagi deh. Mungkin seperti itu ya. Atau pipa A nya besar, ini gini ya, ini begini, ini begini, nah ini begini, ini lebih kecil lagi. Nah ya, salah. Jadi pipanya itu yang A itu besar, kemudian yang ngalir lagi, kemudian agak besar dikit. Nah ada gitu, nah gitu mungkin gitu ya. A B C, A B C, nah mungkin seperti itu ya, mungkin situ. Nggak usah ambil pikiran, yang jadi perbandingan itu adalah A dengan C ya, A dengan C. Maka yang B itu ya dilewat, kita lihat di sini ya. A kali A, ini A kali VA sama dengan ya A kali AC kali VC, gitu aja ya, VC. Kemudian perbandingan berarti A per AC sama dengan berarti apa? VC per VA gitu ya. Nah, A banding C adalah 8:3. Berarti ini 8:3 sama dengan VC per VA. Berarti jawabannya apa? Berarti VA banding VC adalah tinggal dibalik. 3:8. Nah, selesai. Tinggal dibalik aja. Ya. B-nya nggak usah dipikirin karena B-nya itu nggak diketahui luasnya. Langsung aja, kalau B-nya diketahui baru bisa. Tapi hasilnya tetap sama. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu adalah besarnya tekanan ya ditambah setengah rho kali V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, hukum Bernoulli. Jadi besarnya pada sistem pada pipa yang satu, pada pipa yang kecil dengan ada ketinggian ya dan kecepatan itu akan sama dengan pipa yang lain yang besar P2 ya, kemudian kecepatan juga yang sama dan ketinggian juga sama. Jadi besar sistem ini konstan selama dia dijaga, dia tidak ada kebocoran, tidak ada yang lain-lain ya, dia bersifat konstan. Bernoulli seperti itu. Kita lihat contohnya di sini. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini kasus Bernoulli ini. Perhatikan gambar samping, tentukan tinggi H2. H2 mana nih H2? Ya.
P0 itu rumusnya agak panjang, jadi harus perhatikan. Di sini P1-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 5. Ini P2-nya itu ada 10 pangkat 5, ya. Kemudian V1-nya 10 pangkat 10, V2-nya ini, ya. Ini H1-nya. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Masukin rumus dulu. P1 ditambah setengah Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan konstan. Ya, konstan itu berarti artinya sama. V1 ditambah setengah Rho kali V1 kuadrat ditambah Rho kali G kali H1 sama berarti kanan kiri. Tambah V2 tambah setengah kali Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, H2 nya tanya. Berarti V1 nya itu 3 kali 10 pangkat 5, 3 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah, ya. Rho itu massa jenis air. Massa jenis air itu stabil. Berapa? 10 pangkat 3 harus diingat. V1 nya itu 10 dikuadratin 10 kuadrat. Nah, jadi 100 ya. Ditambah Rho nya itu tetap 10 pangkat 3 massa jenis air. Ini gravitasi. Gravitasi itu 10 dikali H nya itu 2 sama dengan P2 nya itu 10 pangkat 5 ditambah setengah Rho nya itu 1000. Ingat tadi massa jenis air itu stabil, ya. Massa jenis air itu selalu ada apa? 10 pangkat 3 kg per meter kubik, stabil ya. Ditambah dikali V2 nya itu 20 dikuadratin, jadi langsung aja ya, 20 kuadrat itu berarti 400 ya, langsung 400 ya, kurung aja kurung 400 ditambah Rho nya 10 pangkat 3 dikali 10 kali H2. Wah, panjang tuh, hampir aja. Kita gabung semua, berarti 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 3 tambah 2 itu pangkatnya ditambah itu jadi berapa? Setengah. Ini aja lah, bagi 100 bagi 2 50 ya, 50 kali 10 pangkat 3 tambah ini kali 20 berarti 2 kali 10 pangkat 4 ya, sama dengan ini 10 pangkat 5, kemudian ditambah, oke. Ini coret ya, ini coret 400 bagi 2 200 berarti 2 kali 10 pangkat 5 kan 200, 3 tambah 2 5 ditambah ini 3 tambah 1 berarti 10 pangkat 4 dikali H2. Oke, semoga kalian bisa ngikuti. Sekarang kita pindahin sebelah kiri semua ya, pindahin sebelah kiri. Ini ganti aja, 5 kali sepangkat 3 itu kita ganti berarti 50 kali sepangkat 3 kita ganti berarti 5 kali sepangkat 4 biar gampang langsung. Dan langsung bisa ditambah. 5 kali sepangkat 4 tambah 2 kali sepangkat 4 berarti 10 kali 10 pangkat 4. Berarti 10 kali sepangkat 4 itu berarti adalah 10 kali 10 pangkat 4. Berarti berapa? Ini kalau kita jumlah. Ini kan berarti 10 kali 10 pangkat 4. Berarti adalah 10 pangkat 5 kan? Ya, 10 pangkat 5 ya. Pangkat 5. Oke, kita ganti aja. Soalnya nggak muat kok ya. 10 pangkat 5 berarti ini diganti. Nah, diganti 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5. Ini berarti 10 pangkat 5. Ah, clear kan? Nah, pindah sebelah kiri semua. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5, ini pindah minus 10 pangkat 5 minus 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan H2 dikali 10 pangkat 4 ya. Ini sama ini coret habis,
3 dikurang 2 1, jadi jawabannya 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 4 H2 gitu ya. Ini coret tinggal 1 ya, jadi jawaban H2 nya berapa? 10 meter. Udah gitu aja ya, 10 meter. Jadi ini H2 nya, tinggi H2 nya itu 10 meter berarti ini H2. Oke, iya, jadi Mister ringkas semua. Oke, next. Teori Torricelli. Torricelli itu adalah teori ketika suatu pipa ya, suatu bejana atau gelas mengalami kebocoran di samping. Nah, mengalami kebocoran dan dia ada lubang, bocor, ada lubang. Nah, ini ada bocor, ada lubang di sini, lubangnya di sini nih ya. Ada lubang. Nah, sehingga besarnya kecepatan air yang keluar pada lubang. Nah, ini kecepatan pada air keluar pada lubang. Ini ya, ini yang keluar pada lubang nih adalah 2 akar 2 GH. Nah, akar 2 GH yang keluar dari sini, V-nya ya. Nanti kita lihat dari mana asal muasalnya. T-nya itu adalah waktu yang diperlukan untuk air keluar pada lubang. T sama dengan akar 2 kali H1 per G. H1 yang ini H1 ya. H1 nih dari sini. T waktu yang dihabiskan. Ya, kalau ini H itu dari batas dari ujung lubang sampai permukaan. Ingat. H di sini dari ujung lubang terhadap permukaan. H2 itu jarak antar permukaan terhadap bawah dasar. H2. H1 itu jarak dari ujung lubang terhadap dasar. Nah, itu H1. Ingat ya perbedaannya. H1, H2, H3 ya. Nih H itu adalah jarak antara ujung lubang terhadap permukaan. Kalau H1 jarak antara lubang terhadap dasar. Kalau H2 jarak antara permukaan terhadap dasar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jarak mendatar X adalah tempat jatuhnya zat cair terhadap nih X-nya. X-nya itu tadi jarak nih, jarak tempat jatuhnya nih X-nya. Ini X-nya ya. X-nya itu adalah jarak dari tempat dasar X-nya. Kemudian Q itu debit air. Kan Q itu adalah tadi apa Q? Rumusnya. Q sama dengan A kali V. V-nya udah dapat tadi V, akar 2GH nih V-nya ya. V-nya seperti itu. Oke. Nah, ini pembuktian rumus. Ya, pembuktian rumus. Buktikan bahwa V sama dengan akar 2GH. Nah, H ini dan T itu adalah 2 kali H1 per G serta X itu adalah 2 kali H kali H1. X itu tadi rumusnya apa X? X itu tadi kan rumusnya apa X? X itu rumusnya V kali T gitu kan. Nah, X itu sendiri V kali T. Nih, tadi yang sebelumnya. X sama dengan V kali T. Tuh. Ya, tapi X itu diminta adalah H kali H1. Pembuktian rumus. Nah, ini seharusnya dia X-nya itu adalah V kali T. V kali T adalah X nya, terus kemudian ini kan kecepatan kali waktu, tapi 2 kali H1 H kali H1. Oke, kita buktikan. Pertama kita lihat dulu tadi kasusnya tuh, kasus apa? Asas Bernoulli. Berarti rumusnya apa tadi? P1 ya, anggap aja ini ya, ini di sini berarti apa yang keluar, set ini adalah V1 ya. Ini tekanan di sini adalah tekanan 1 di permukaan pas di sini ya. Ini tekanan di sini adalah tekanan P2 ya. Kemudian ini H2 nya karena di sini terlanjur pakai, ini H1 nya ya. Di sini adalah apa yang turun pelan-pelan, ini adalah
V2. Nah, ini V2 nya turun pelan-pelan. Ketika ini bocor, kecepatannya adalah akar 2GH. Ini V2 nya turun pelan-pelan. Nah, masukin V1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali GH1 sama dengan V2. Nah gitu, sama dengan, atau kita tulis konstan boleh, sesuai dengan rumus C konstan. Kita sambung lagi, berarti V1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali GH2. Oke, karena tekanannya sama, ingat dia sama-sama berada di permukaan, di ujung nih, tekanan sama-sama ya. Nih V1 sama dengan V2 sama, berarti saling menghilangkan dia, coret. Nah, saling menghilangkan, habis, sama dengan P, saling menghilangkan ya. Kemudian kecepatan pada di sini mendekati 0. Kenapa? Karena turunnya pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan tuh mendekati 0, dia nggak dihitung, berarti 0. Ini bilangan 0, berarti ini satu set ini 0 juga nih. Nah, 0 dia. Turun pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Ya. Turun pelan-pelan dia. Kemudian yang ada tinggal ini. Setengah dikali rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali GH1 sama dengan rho kali GH2. Pindah ke kiri semuanya ini. Rho nya kita coret ya. Rho nya kita coret. Kenapa rho nya coret aja? Sama masingin. Nah, berarti kita pindah di sini. Setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 min GH1 ya. Kan pindah sebelah kiri, pindah sebelah kanan ya. Kita jadikan satu aja. Jadi G dalam kurung H2 min H1 ya. Jadi satu. Nah, H2 min H1 itu adalah selisih dia. Selisih apa? H2 min H1. Ini H2. Ini H1 ya. Itu adalah selisih, jadi H. Nah, maka itu sekarang jawabannya cuman V itu V1 kuadrat sama dengan G H doang. Nah, H doang ya. Selisih ketinggian dari sini. H1 kan dari permukaan lubang terhadap dasar, H2 dari permukaan terhadap dasar. Ya udah, ini selisih, ini adalah H nih. Ini H. Tuh H nya ya. Dikali 2, setengahnya pindah, kalikan ya. Maka V1 sama dengan akar 2GH. Nah, itu dia. Ya. Jadi harus paham baik-baik ya. Ini dapat terbukti. Terbukti ya. Terbukti. Oke. Sekarang kita cari apa? Cari X-nya atau T-nya dulu ya. T-nya. T-nya kita cari. T-nya. T sama dengan H2 H1 dibagi G ya. Ingat, ketika dia keluar ini, dia mengalami gerak jatuh bebas. Nah, ini keluar gerak jatuh bebas. Ya, padahal sih dia membentuk sudut dia, tapi kita abaikan gerak jatuh bebas. Apa rumusnya gerak jatuh bebas? Apa? V sama dengan, nyari H ya. H sama dengan V0 kali T plus setengah GT. Nah, gerak jatuh GLBB, gerak jatuh berubah beraturan. Karena nggak ada kecepatan, kecepatannya 0 dia. Nggak ada kecepatan awal, dari awal sampai akhir tuh kecepatannya sama, konstan. Makanya gerak vertikal ke bawah berubah beraturan. Maka di sini H-nya itu H apa? H-nya itu yang terjadi H dari permukaan terhadap dasar. Ini H1.
bukan hak dari sini, nih nggak pengaruh. Kalau dia bermain itu dia nggak pengaruh ya. Haknya hak dari permukaan terhadap dasar, ini hak 1. Maka hak satunya tinggal apa? Setengah GT kuadrat. Berarti ubah jadi 2H1 per G sama dengan T kuadrat. Maka T nya berapa? T nya jadi apa? T nya jadi apa? Akar 2H1 per G. Nah ini dia T nya ya, itu T nya. Oke, sekarang kita lihat, paham ya? Ini jadi terbukti. Sekarang kita lihat, hapus lagi papan tulisnya. Kita lihat lagi sekarang X nya. X nya apa? Ingat X tadi rumus siapa? X sama dengan V kali T. V nya itu berapa? V nya akar 2GH. Akar 2 kali G kali H. Nah ini V T nya. T nya apa? T nya akar 2 kali H1 per G. Nah ini kalau D enak, kalau D ini G nya coret, sama-sama di dalam akar. 2 nya juga coret, enggak ya, 2 nya enggak coret ya, 2 nya enggak coret. Kali 2 kali 2 4 akar 4 dikali H kali H1 gitu ya. Akar 4 berapa? 2 ya, H kali H1 itu dia ya. Oke, ini X. Nah, semoga bisa ya, paham ya. Oke, bisa lanjutkan lagi. Nah ini kasus lagi. Sebuah tabung berisi air cairan, nggak tahu cairan apa, cairan pada dinding terdapat 2 lubang kecil, jauh lebih kecil dari penampang tabung. Sangat kecil sekali nih lubangnya. Sehingga zat cair itu memancar seperti pada gambar. Perbandingan X1 dan X2. Oh, X1 dan X2 berarti. X itu apa tadi? Jarak tempuh dari lubang. Ingat X itu rumus apa? X sama dengan 2 kali akar H kali H1. H1 apa H? H1 adalah jarak dari dasar ke lubang. Ya, H1 jarak, kalau H itu H1 itu jarak dari dasar ke lubang. Kalau H2 saja dari lubang ke permukaan. Ya. Nah, saja itu lubang ke permukaan. Nah, kita lihat. Kita cari dulu X1. X1 berarti 2 kali H-nya berapa H-nya? H-nya itu ini X1 ya. H-nya itu berarti dari mana? Dari permukaan ke lubang. Ini 50, ini 20, ini 100. Berarti tengah-tengah berapa? 30 ya. 30, ini 30 nih. Ini 30 cm. Oke, H itu dari permukaan ke lubang. Ini X1. Berarti H ini lubangnya di sini ya. Berarti 30 tambah 20 adalah 50. H1-nya itu dari permukaan ke dasar. Udah ada angkanya berapa? 5. 50 kali 50 2 akar 100. Berarti berapa? 2 kali 10 20. Oke. Oke ya. Bisa pindahin. Ini sama dengan 2 kali 100. 10 berarti sama dengan 20 cm. X2 2 kali, nah rumusin aja, ikutin H kali H1. Nah ini kan enggak, kenapa pakai H1 ya, rumus dasarnya H1 kan, H2 nya ini, H2 nya ini H2 nya tuh, H2 dari rumus tadi yang awal ya. Ini nggak terlalu ini ya, fleksibel aja ya. Pokoknya H1 itu dari apa? Dari permukaan terhadap lubang. H1 itu dari lubang ke dasar. Kita cari X2. X2 mana lubangnya? Ah, ini X2 ini. Nah, X2 ini. Ya. X2 itu. Lah, X2 itu cuma segini dilihatnya. Oh, berarti kira saya X2 ini. Nah, berarti kita rubah. Kita rubah aja berarti. Anggap aja di sini X ya.
X. Nah, ya kan? Kita cari X-nya. Nah, ya, karena X2 itu ada X2 apa? X2. Berarti X2 itu adalah X dikurang X1. Gitu aja ya konsepnya. Ya, kita nggak bisa cari X2 itu cuman muncrat dari sini. Ingat, yang namanya X itu dari sini nih, dari mentok dari dini terhadap dia terakhir dia keluar air, mencrot dia. Nah, ya. Bahasanya mencrot, keluar. Nah, X-nya kita cari. X-nya itu berapa? Sama 2 kali akar, H-nya berapa H-nya? X-nya. Ya. X-nya itu, nah, X ini yang ini dari sini ke sini ya. Lubangnya tetap pakai lubang X2. X2. Tet. Oh, Mister terbalik. Ini anggap aja X nih. Ya, ngambil yang ini soalnya, lubang yang ini. Lubang ini berarti punya si X. Ya, terbalik. Ini X punya si X nih, ya. Iya, punya si X. Lubangnya soalnya di sini. Ya, punya si X. Punya si X ini berarti yang lubang di sini sekarang, lubang di sini. Lubang sini berarti set jatuh di sini, punya X1. Nah, X1. Lubangnya di sini berarti 2 kali 20 ya. Kemudian yang ke dasarnya itu 30 tambah 50 80. Berarti sama dengan, berarti berapa? Jadi 2 akar 160 ya. Ya, 2 kali 100 1600 ya, 1600. Berarti sama dengan 2 kali 80, berarti sama dengan 160. Ya, sentimeter. Nah, sentimeter. Itu dia. Ya, tuh ya. Oke. 100 ke 80 40 maaf 40. Astagfirullahaladzim. 40 berarti berapa? Di sini berarti ada kesalahan. Berarti sama dengan 80 ya, 80. Ada kesalahan, Mister. Oke. Semoga nggak ada keliru di sini. Maka X2-nya itu adalah, ya, X2-nya itu adalah, nah, kita kurangin aja 80 kurang 20. Nah, tinggal gini, 80 kurang 20 berarti berapa? 60 ya, sentimeter. Berarti X2-nya itu ini 60. X1-nya 80 ya. 80. Nah, ada yang terbalik nggak? Coba. Ini berarti 50 tambah 50. Set X1. Iya, 50 kali 50 itu ke 100 sih. Masya Allah. Masya Allah. 50 kali 50 itu berapa? 2500. Ya Allah, Mister Perry-nya linglung nih. Ya, linglung jadi. Iya kan? 50 jadi kan? Masya Allah. Ini berarti dikalikan berapa? 100 ya. Pantesan hasilnya aneh ya. Nah, iya, ini X1 ya. Ini X1. Berarti di sini adalah 100 kurang 80. Berarti berapa? 20 cm. Oke, berarti X1 banding X2. X1 banding X2 berarti X1-nya itu adalah 80. X2-nya itu didapat dikurangi 20. Berarti dibagi 20 adalah berapa ini? 4 banding 1. Iya, jawaban itu ya, 4 banding 1 ya. Makanya harus hati-hati untuk ini ya. Oke. Oke, Mr. Hapus. Lanjut lagi. Nah, ini latihan buat kalian. Kalian kerjakan. Hari ini dikumpulkan di classroom ya, di classroom. Catatan dan latihan dikumpulkan bareng-bareng.